Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun Anda berada baik-baik. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Karena tanpa bantuan Anda, channel saya ini tidak akan berkembang. Dan tetap saya akan semangat memberikan info-info terutama tentang tim nasional kita. Juga ada pertandingan-pertandingan sepak bola di luar negeri, di IPL, ya, yang sedang hot-hotnya. Dan bagaimana dengan persiapan kita akan menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan tanggal 21 dan 26 Maret yang akan datang dalam lanjutan kualifikasi atau pra-Piala Dunia di grup F zona Asia. Ya, kita tahu bersama kita akan bermain kan 2 kali, itu pertama di GBK dan kemudian di Maidin Stadion di Hanoi. Tapi STY seperti teman-teman tahu sudah berjalan ke Eropa, tentunya melihat-lihat ya kemungkinan dia apakah akan mengambil pemain baru untuk di lini depan sambil bertemu dengan pemain-pemain kita yang disertakan, dipanggil oleh STY karena ada 28 pemain. Teman-teman pasti sudah tahu yang disertakan sebelum memilih 23 pemain. Nah, di sana STY mungkin bertemu dengan Jai ya ketika bermain untuk Venezia lawan Como, ya dia ke Belgia juga ketemu dengan Marcelino, Sandy Walsh, ke Belanda ya bertemu dengan Ivar, Rafael semua. Ya, ada Sain Patinama juga. Nah, Sain ini kan satu pemain yang tadinya diharapkan untuk bisa bergabung nggak bisa. Karena pemain KS Eupen di Liga Utama Belgia ini mengalami cedera. Sehingga STY tidak memasukkan dia di antara 28 nama dalam list tim nasional kita persiapan melawan Vietnam. Tetapi saya ikut dalam rombongan ketika STY mengajak, STY mentraktir pemain-pemain ini untuk makan malam bersama. Ya, mereka di salah satu kota ya, di Breda. Pasti teman-teman juga sudah tahu ini. 8 pemain dia panggil, ya dia undang untuk bertemu, ya bersilaturahmi, dan saya pikir ini satu hal yang sangat bagus, pendekatan yang oke menjelang pertandingan kita melawan Vietnam. Di sana Sain Patinama ikut, ya 8 pemain ya pasti dengan ada 3 pemain yang akan segera dinaturalisasi, Nathan Cho, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun. Selebihnya ada Rafael Struijk di sana, ada juga Ivar Janner, ikut Sandy Walsh dan Marcelino yang berada. Nah, bagaimana dengan Sain Patinama sendiri? Ya, apakah dia pingin jalan-jalan juga untuk nonton ke Indonesia di saat teman-teman akan bermain? Saya kira tidak. Ya, dia hanya menitipkan doa, ya, agar semua pemain, ya, teman-teman dia, termasuk Sandy, Marcelino yang sama-sama bermain di Belgia, karena Marcelino bermain di kasta kedua bersama dengan Denze, Sain bersama dengan Sandy kan di atas. Ya, kita tahu Sain di Eupen dan Sandy bermain di Mikelen. Nah, kemudian Ragnar kita tahu bersama ada di Fortuna Sittard, Tom Hai ada di Heerenveen bersama dengan Nathan Cho, juga ada Ivar yang bermain di kasta kedua ya bersama dengan Rafael Struijk, Rafael di Ado dan Ivar di Jong Utrecht. Semua dia memberikan motivasi, dia memberikan semangat agar bertarung menghadapi Vietnam dan meraih poin penuh kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno saat menjamu Vietnam, dan harus juga menang ketika melawat partai tandang tanggal 26 di Maidin Stadion di Hanoi. Itu pesan dari seorang Sain Patinama. Artinya dia membakar semangat teman-teman dia. Harus berjuang, selamat berjuang ya. Oke, dia ingin ikut sebenarnya. Tapi apa daya dia dalam posisi cedera, sehingga STY perlu memastikan kebugaran dari Sain, dan memang dia cedera karena dia tidak bermain. Mungkin sudah dalam 3 pertandingan terakhir dia tidak bermain bersama dengan Eupen. Bahkan pertandingan kemarin ya dia tidak main. Ya pasti dia hanya menonton teman-temannya bertanding ketika Eupen di kandang sendiri bisa menang melawan STVV 1-0 lewat gol Elmond ya di situ. Dan Sain menitip pesan kepada seluruh pemain semua untuk mengibarkan ya ini bendera merah putih, harus ya demi Garuda. Anda harus bertaruh, kan jiwa nasionalisme juga tinggi ya untuk bisa membakar semangat. Dan dia senang ketika kabar itu Ragnar, Tom, dan Nathan akan dinaturalisasi. Ya, untuk dia menyambut gembira ini. Dan semakin bersemangat karena kehadiran dari Tom, Ragnar, dan juga dengan Nathan. Bahkan Nathan satu posisi dengan Sain, sama-sama di bek kiri. Ya, sehingga kalau Sain ada, wah ini rame. Karena ada pertama Arhan juga yang dipanggil oleh STY. Namun Nathan juga punya posisi bisa bermain lebih ke dalam, bisa difungsikan sebagai bek tengah atau bermain lebih ke sayap sama dengan Sain Patinama.
Nah, mereka ini bercengkerama ya, bercanda, ya enak ya. Ketika mereka dikumpulkan oleh STY, ya bicara dari hati ke hati, ya itu yang paling penting. Di samping tentunya yang saya bilang tadi, motivasi yang terus diberikan oleh STY terhadap semua pemain ini. Dan STY sendiri menyambut baik. Jadi berharap proses dari Nathan, Tom, dan Ragnar itu berjalan dengan mulus. Karena rencana tanggal 13 ini akan ambil sumpah. Dan semoga lancar-lancar saja ke depan. Itu yang diharapkan juga oleh Sain Patinama. Ya. Dan saya bisa bilang ke Sandi untuk bisa bermain habis-habisan, juga ke Marcelino, karena sudah pasti di bek kanan itu Sandi Walsh akan mengisi, karena Asnawi Mangku Alam tidak bisa bermain, ada akumulasi kartu, 2 kartu kuning, sehingga dia harus istirahat di pertandingan pertama, mungkin pertandingan kedua yang dia bisa bermain ketika di Maidin Stadion, Asnawi Mangku Alam. Makanya posisi dari Asnawi ini akan diambil alih sudah pasti oleh Sandi Walsh. Padahal banyak yang menginginkan kalau Sain Patinama ini tidak cedera, dia bermain di kanan. Wah, kemudian di belakang itu ada Jai, Jordi, dan Justin Hubner. Ini oke semua. Ya, 5 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Di tengah ada Tom Hai dan Ivar Jenner. Ini bagus. Ini tim Ragnar ada di depan tentunya. Ada Rafael bersama dengan Marcelino. Itu kan komposisi ideal. Sayang memang Sain tidak ada, tapi saya senang ketika dia memberikan semangat buat teman-teman untuk guys selamat berjuang ya. Itu yang paling penting yang diberikan oleh Sain, karena dia ingin Indonesia tidak boleh kalah. Paling tidak di Maidin Stadion di Hanoi kita bermain imbang dengan catatan kita menang dalam pertandingan pertama. Nah, Sandi Walsh kemarin itu bermain full bersama dengan Michelen ya di hari Sabtu ketika mereka menang melawan Westerlo. Dia tidak digantikan oleh pelatih Besnik Hasi ya, yang pelatih Michelen. Ini satu hal yang bagus ketika dia mendapat kepercayaan penuh, dan setelah itu dia bersiap untuk datang ke Indonesia. Ya, saya sudah bilang tadi kan, klubnya Sain Patinama Eupen bisa menang padahal Eupen ada di bawah, di paling bawah. Nah, kemenangan ini tentunya sangat bagus bagi Eupen setelah mereka mengalahkan STVV. Nah, bagaimana dengan Marcelino? Marcelino itu kemarin ada di bangku cadangan ketika klubnya melawat ke RFC League. Sayang mereka kalah dengan 1-0 dan pelatih Hans Sommers tidak memainkan dia. Ini bagus tentunya bagi Marcelino, walaupun dia tidak bisa bermain tapi dia bisa menjaga kebugaran dia untuk nantinya bersiap di dalam TC yang singkat ini untuk bisa menghadapi Vietnam, karena Marcelino pasti saya pikir mendapatkan satu tempat utama ya oleh STY bermain di timnas. Nah, kemudian bagi Tom Hai dan Nathan, ya pada hari Minggu kemarin ketika Herenton bermain, kalah lawan NEC dengan 2-0, dan Nathan tuh ada di bangku cadangan, tidak dimainkan oleh pelatih Kees van Wonderen. Nah, Tom Hai bermain di starting 11-nya, tapi di babak kedua langsung ditarik oleh pelatih Kees van Wonderen. Ya, karena dia tahu juga bahwa Tom ini harus menjaga kebugaran juga karena akan berangkat ke Indonesia ya untuk mengurus naturalisasi ya, pengambilan sumpah. Oke. Yang paling menarik juga bahwa klubnya Ragnar Oratmangun itu pada hari Minggu kemarin bisa menahan Ajax Amsterdam di Amsterdam Arena dengan 2-2. Ya, ini satu hal yang baik, dan pelatih Danny Buys itu memasang langsung Ragnar bermain ya. Walaupun diganti juga di babak kedua, tapi dia menjadi bagian penting di starting 11. Kabar bagus juga saya pikir bagi STY. Karena kita perlu lihat pemain-pemain yang selalu bisa mendapat tempat di tim utama, dan Ragnar sudah bisa melakukan itu. Sehingga ketika Ragnar mungkin resmi, jika semua berjalan sesuai dengan rencana dan oke-oke saja, ya tidak ada masalah, dan dia mungkin bisa bermain, nantinya ya pasti SC akan memasang dia di depan. Namun ini kan masih berproses. Kita akan tunggu. Ya, setelah ambil sumpah, ada satu step lagi, harus kejar federasi dia. Yang penting dia bisa didaftarkan dulu. Ya, ketika mendapatkan paspor itu yang paling penting. Paspor KTP aja udah didaftarkan, sambil mungkin menyusul suratnya sebelum bertanding melawan Vietnam. Kalau nggak ada itu kan untuk ahli federasi nggak boleh bermain. Ya, bagi ketiga pemain Ragnar, Tom, dan Nathan. Tapi kita berharap bahwa mereka bisa bermain tepat, dan Pak Erik sudah bilang bahwa akan semaksimal mungkin untuk bisa mengurus. Berharap sekali mereka bisa tampil. Tapi sekali lagi kita doakan semoga ini berjalan dengan baik proses pengangkatan sumpah mereka, dan semua surat-surat itu berjalan dengan apa yang direncanakan. Ya, oke.
dengan saya Bung Ropan berbicara di sini tentang apa yang dilakukan oleh Zain Patinama terhadap seluruh teman-teman dia ketika mereka berada satu bagian dikumpulkan oleh STY, dan ini tentunya penting untuk bisa membakar semangat teman-temannya agar bertarung habis-habisan bersama dengan tim Merah Putih kita. Dengan Bung Ropan, ciao.